I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Monika. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video YouTube bahasa Indonesia yang berjudul dengan seluk-beluk kalimat. Sebelum saya menjelaskan materi tentang seluk-beluk kalimat, terlebih dahulu kita harus tahu apa arti dari kata kalimat. Kalimat merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat yang bermakna lengkap. Sebagai satuan gramatikal, kalimat dibentuk oleh komponen pendukungnya, seperti frasa dan klausa. Untuk itu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan frasa terlebih dahulu. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menduduki sebuah unsur kalimat. Frasa juga tidak memiliki unsur predikatif. Contohnya, dua orang petani sedang menanam cabai merah di tengah ladang. Dua orang petani itu sebagai subjek, menanam itu sebagai predikat, dan cabai merah itu sebagai objek, sedangkan di tengah ladang itu sebagai keterangan. Frasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu frasa endosentrik dan frasa ekosentrik. Frasa endosentrik yaitu frasa yang kedua unsur pembentuknya tidak memiliki peran yang sama. Contohnya, subjek dua orang petani, bentuk dua orang saja atau petani. Kalimat tersebut tetap bisa dimaknai kedua unsurnya memiliki peran yang sama. Sedangkan frasa ekosentrik yaitu frasa yang kedua unsur pembentuknya tidak memiliki peran yang sama. Contohnya, pada keterangan di tengah ladang, unsur pertama berupa preposisi, sedangkan unsur kedua berupa tengah ladang. Apabila salah satu unsurnya dihilangkan, maka kalimat tersebut akan rancu atau kacau. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang minimal terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Artinya, klausa hampir sama dengan kalimat. Contohnya, kakek bermain kelereng, apa itu? Contoh ketiga, klausa belum mengungkapkan gagasan utuh. Jenis kalimat berdasarkan strukturnya. Ada klausa bebas, ada klausa terikat, klausa memusat. Sedangkan klausa bebas, contohnya kakek membaca komik. Sedangkan klausa terikat, contohnya ketika ibu pergi ke sawah. Sedangkan klausa memusat yang subjeknya menyatu dengan predikat. Contoh klausa ini ada dalam bahasa Arab. Klausa dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan predikatnya. 1. Klausa nomina, yaitu klausa yang predikatnya berupa kata benda, contohnya Wahid seorang santri. Yang kedua, klausa verba, yaitu klausa yang predikatnya berupa kata kerja, contohnya Riri sedang berlari. Ketiga, klausa adjektif, klausa yang predikatnya berupa kata sifat, contohnya wajahnya kemerah-merahan. Saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa dalam wujud lisan maupun tulisan yang memuat gagasan utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh intonasi kalimat pernyataan, kalimat perintah, ataupun kalimat tanya. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh salah satu dari 3 tanda baca seperti titik, tanda seru, dan tanda tanya. Contohnya seperti yang pertama, para penonton telah memadati lapangan basket itu. Dalam wujud lisan, kalimat itu adalah kalimat pernyataan, sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat itu adalah kalimat tanda titik. Yang kedua,
buanglah sampah pada tempatnya. Dalam wujud lisan, kalimat itu adalah kalimat perintah, sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat itu adalah kalimat tanda seru. Yang ketiga ada, kenapa kamu terlihat lesu dan tidak bersemangat? Dalam wujud lisan, kalimat itu adalah kalimat tanda tanya, sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat itu adalah kalimat tanda tanya. Adapun unsur-unsur kalimat, yaitu yang pertama ada subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang dapat berdiri sendiri. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa ataupun siapa. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang digunakan untuk menjelaskan subjek apapun bentuknya. Jika itu berfungsi untuk menjelaskan subjek, maka dikatakan sebagai predikat. Yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berverba transitif. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi kalimat atau memperjelas makna dari kalimat itu sendiri. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menerangkan waktu, tempat, ataupun cara. Contohnya seperti Pak Joni melakukan pengasapan di rumahnya agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Subjeknya itu Pak Joni, predikatnya itu melakukan pengasapan, objeknya itu di rumahnya, pelengkapnya agar terhindar, dan keterangannya itu dari nyamuk demam berdarah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kalimat. Kalimat terdiri dari 5 macam, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat minor, kalimat inversi, dan pola kalimat tunggal. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal biasa disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat tunggal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Pak Edi menjual ayamnya. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi dan selanjutnya melebur menjadi klausa. Contohnya, kalimat tunggal pertama, Andi mempunyai kambing. Contoh kalimat tunggal kedua, Andi tidak mempunyai kandang kambing. Jika dijadikan kalimat majemuk menjadi Andi mempunyai kambing namun tidak mempunyai kandangnya. Yang ketiga ada kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Contohnya seperti selamat pagi dan terima kasih. Yang keempat ada kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau predikatnya berada sebelum subjek. Contohnya pulang Ita ke rumah orang tuanya. Dan yang terakhir ada pola kalimat tunggal. Pola kalimat tunggal mempunyai beberapa kalimat. Beberapa pola kalimat tunggal antara lain yaitu pola kalimat tunggal berpola subjek predikat, contohnya Andi berenang. Yang kedua ada pola kalimat tunggal subjek predikat objek, contohnya Setiadi memukul beduk. Yang ketiga ada kalimat tunggal berpola subjek predikat pelengkap, contohnya gedung pencakar langit itu berlantai 60. Dan yang terakhir ada kalimat tunggal berpola subjek predikat objek keterangan, contohnya Anto menanam jagung di ladangnya. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bermakna pernyataan, ciri-cirinya diakhiri pada titik. Ini berisi pernyataan seseorang. Karena sifatnya yang memberitahukan, kalimat ini biasa disebut dengan kalimat berita. Contohnya, bumi itu bulat. Bayu makan nasi 5 piring. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang berupa permintaan. Permintaan tersebut bisa berupa meminta melakukan sesuatu atau yang disebut kalimat pemerintah.
Bisa juga berupa pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau kalimat langkah. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk meminta. Kalimat imperatif dibagi menjadi dua, yakni kalimat pemerintah dan kalimat larangan. Ciri-ciri kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, tolong ambilkan saya handuk, dilarang merokok di area ini. Kalimat interrogatif yaitu kalimat yang berfungsi untuk mendapatkan informasi. Kalimat ini digunakan untuk bertanya. Ciri-cirinya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat interrogatif dibagi menjadi dua, yaitu interrogatif pokok dan interrogatif teorik. Interrogatif pokok adalah kalimat yang membutuhkan jawaban, sedangkan interrogatif teorik adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh dari kalimat interrogatif adalah jam berapa sekarang? Siapa yang memukul beduk tadi? Kalimat eksternatif adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan perasaan penutur. Ciri-cirinya terjadi interrogatif di dalamnya. Kalimat ini sering disebut dengan kalimat seru. Contohnya, wow, cantik sekali orang itu. Wow, cantik sekali bunga itu. Kalimat empatik adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk menegaskan. Ciri-cirinya terdapat partikel tah, pun, dan kah setelah subjek atau kata bantu pada kalimat tanya. Contohnya, dialah biang keladinya. Apalah arti sebuah nama jika mawar tidak berduri? Kalimat tak lengkap yaitu kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat. Kalimat ini sering disebut dengan kalimat mirror. Contohnya, masih bimbang pulang pagi. Kalimat inversi yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek kalimat pada umumnya. Terdiri atas subjek S, predikat P, objek O. Lengkapan pel dan keterangan K urutannya normal. Kalimat yaitu S, P. Kalimat inversi memiliki susunan yang terbalik yaitu P dan S. Contohnya, pulanglah dia ke rumahnya. Kaget saya berdasarkan penyampaian kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat disampaikan langsung oleh penuturnya. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan tutur orang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.